Ya ada logik di situ di dalam Zakir Naik. Tapi kadangkala kita temukan di situ dua hal. Yang pertama adalah upaya untuk membagi pengalaman dia di dalam memikirkan agama, bukan tentang agama. Saya baca Zakir Naik atau saya dengar ceramah-ceramahnya untuk melihat logika dia tentang agama apa itu. Nah, logikanya bagus aja, nggak ada soal kan. Reasoningnya bagus. Tetapi banyak orang yang menganggap ini bahaya tuh. Ya kalau bahaya periksa logikanya kan. Bukan distempel bahwa bahaya. Ya saya kira orang yang memang doyan berdebat gitu. Ya udah kalau nggak bisa layani debatnya ya hindari aja kan. Bukan dimusuhi itu. Banyak yang tersinggung juga ya. Saya tahu itu soal begituan. Tapi Kak Rocky nggak tersinggung ya pasti. Enggak lah. Ya. Ini dia daftar 25 kesalahan yang dilakukan Zakir Naik. Yang pertama, It says that Charles Darwin went on an island by the name of Calotropis. Charles Darwin menemukan burung kutilang di Pulau Galapagos, bukan pulau bernama Calotropis. Walah, masa pengetahuan umum kayak begini aja Zakir Naik sampai salah bicara? Yang kedua, And there he found birds pecking at niches. menurut Zakir, burung kutilang tidak mematuk pada relung. Aslinya, mereka berada di relung yang berbeda-beda. Yang ketiga, Depending upon the ecological niches they pecked, the beaks kept on becoming long and short. kata Zakir, Darwin hanya mengamati relung-relung itu lebih dari sekedar panjang paruhnya. Sebenarnya, Darwin juga mengamati perbedaan warna, ukuran, makanan, sifat setelah kawin, hingga kicauan. Yang keempat, This observation was made in the same species, not in different species. Zakir Naik bilang kalau burung kutilang cuma ada satu spesies. Kayaknya sih dia nggak tahu kalau Charles Darwin sudah menemukan 14 spesies yang berbeda. Yang kelima, Charles Darwin wrote a letter to his friend Thomas Thomson in 1861. Zakir Naik bilang Charles Darwin menulis surat ke temannya yang bernama Thomas Thomson. Padahal nggak ada orang dengan nama itu. Juga nggak ada bukti soal surat yang diungkit sama Zakir. Yang keenam, Because I've got any proof, I only believe in it because it helps me in classification of embryology and morphology in rudimentary organs. Charles Darwin himself said that there were missing links. He didn't agree with it. He himself said that there were missing links. dia menyatakan kalau Darwin missing link atau salah paham, sehingga tidak mempercayai teorinya sendiri. Sebenarnya, Darwin menerima missing link itu dan dirinya percaya fosil-fosil ini akan ditemukan. Prediksi Charles Darwin pun terbukti benar. Banyak temuan fosil-fosil baru untuk menyokong evolusi. Yang ketujuh, The reason is because the church was against science previously. kata Zakir, gereja menentang sains. Nyatanya, banyak ilmuwan yang membaca Alkitab, seperti Isaac Newton, Galileo Galilei, dan lainnya. Gereja hanya menentang sains yang dirasa berlawanan dengan doktrin agama. Yang kedelapan, And you know the incidents that they sentenced Galileo to death. They sentenced Galileo to death. pada 22 Juni 1633, Galileo Galilei dihukum penjara seumur hidup. Lalu, hukumannya dirubah menjadi tahanan rumah. Pada 8 Januari 1642, Galileo Galilei meninggal karena faktor usia. Intinya, Galileo bukan dihukum mati oleh gereja seperti kata Naik. Aduh, bikin hoaks aja. Yang kesembilan, So all the scientists, most of them, they support the theory because it went against the Bible, not because it was true. nyatanya, saat Darwin pertama kali mengajukan teorinya, tidak semua ilmuwan menerima itu. Ilmuwan yang religius jelas tidak mempercayainya. Tapi, karena tidak bisa menyanggah teori tersebut, perlahan para ilmuwan mulai menerimanya. Yang ke-10, There were 4 hominids. Science tells us today there's 4 hominids. tidak ada kata atau istilah hominids. Mungkin maksud dia hominid. Salah sebut kali ya. Hominid sendiri adalah spesies individual dalam keluarga Hominidae. Yang ke-11, There were 4 hominids. Science tells us today there's 4 hominids. dia menyebutkan kalau jumlah hominid ada 4. Sebenarnya, hominid itu ada 14 spesies. Yang ke-12, First is Lucy, along with its guide Australopithecus. Zakir keliru. Fosil Lucy atau spesiesnya adalah Australopithecus afarensis, bukan Dosnopithecus. Lucy diperkirakan hidup 3,2 juta tahun yang lalu dan ditemukan oleh Donald Carl Johansen. Yang ke-13, which died about 3.5 million years, the Ice Age. zaman es terjadi bukan pada 3,5 juta tahun yang lalu,
tapi semenjak 1,6 juta tahun hingga 10.000 tahun yang lalu. 14. Then next came the Homo sapiens. We died about 500,000 years ago. Ini yang paling ngaco. Kata Zakir, Homo sapiens udah punah sejak 500.000 tahun yang lalu. Lah, kamu, bapakmu, ibumu, Zakir Naik, sampai yang ngisi vo@agar.id ini, ya kita semua adalah spesies Homo sapiens. Yang ke-15. Then came the Neanderthal man. Berdasarkan teori evolusi, Neanderthal bukanlah nenek moyang dari manusia modern, karena mereka sudah punah semenjak 30.000 tahun silam. Yang ke-16. We died 100 to 40,000 years ago. Kata Zakir, Neanderthal punah pada 140.000 tahun yang lalu. Pada kenyataannya, mereka punah 30.000 tahun yang lalu. Yang ke-17. Then came the fourth stage, the Cro-Magnon. Cro-Magnon merupakan istilah untuk menyebut makhluk purba yang mendiami wilayah Eropa, bukan spesies terpisah, seperti yang dibilang oleh Zakir Naik. Yang ke-18. There is no link at all between these stages. Menurut Zakir, para spesies Homo tidak memiliki hubungan. Berdasarkan penelitian para ahli biologi, mereka saling berkaitan. Yang ke-19. If you know of Sir Albert George, who got the Nobel Prize for inventing the vitamin C. Vitamin C merupakan zat yang tidak terjadi secara alamiah. Vitamin ini tidak diciptakan, tapi ditemukan. Penemunya juga bernama Albert Sands George, bukan Albert George. Zakir menyebutkan nama yang salah di sini. Yang ke-20. He wrote a book, The Crazy Ape and Man Against Darwin's Theory. Again, if you read Sir Fred Hoyle's works, he wrote several works against Darwin's theory. Judul buku karangan Albert Sands George yang benar adalah The Crazy Ape, bukan apa yang telah disebutkan oleh Zakir. Isi buku tersebut juga bukan untuk membantah evolusi, tapi berupa komentar sosial. Sebenarnya si Zakir nih udah baca buku itu belum sih? Yang ke-21. If you know about Rupert Stalbert, this person wrote a new theory of evolution against Darwin's theory. Zakir mengungkap kalau Rupert Albert menulis teori evolusi baru untuk menentang teori Darwin. Nyatanya, gak ada orang yang bernama demikian. Yang ke-22. You know of Sir Frank Salisbury, he was a biologist. Zakir bilang, ada biologis yang bernama Sir Frank Salisbury yang menyatakan kalau dirinya tidak percaya dengan teori Darwin. Tak ada ahli biologi dengan nama itu. Yang ada hanyalah Profesor Frank B. Salisbury. Dia pun adalah ahli fisiologi tanaman. Yang ke-23. If you know about Whitemead, Sir Whitemead, he wrote a book against Darwin's theory. He was also a biologist. Ada juga nama lain yang kontra dengan teori Darwin. Zakir menyebut kalau dia itu bernama Sir Whitemead. Dia seorang biologis yang menentang teori Darwin lewat buku yang dia terbitkan. Identitas si daging putih juga tidak jelas dan Zakir tidak menyebutkan judul yang dibuat oleh orang itu. Rupert Albert, Sir Frank Salisbury, dan Whitemead. Mereka ini manusia nyata atau sekedar nama fiksi karangan Zakir Naik ya. Yang ke-24. There are certain proofs at lower levels. An amoeba at lower species level, amoeba can change to paramecia. Amoeba di level spesies terendah bisa berubah menjadi paramecia, kata Zakir. Sayangnya tidak ada makhluk yang disebut paramecia. Adanya juga paramecium. Aduh, mungkin si Zakir Naik ini kebanyakan nonton manga kali ya. Yang ke-25. According to Francis Crick, who's authority in this field, he said it is unimaginable. Mungkin maksudnya Francis Crick kali ya. Francis Crick sendiri merupakan ahli biologi molekul dan percaya dengan teori evolusi. Nah, itu dia 25 kesalahan yang telah disebutkan oleh Zakir Naik. Kamu tahu kesalahan lainnya? Coba komen di kolom komentar ya.